Shalom. Saya sampaikan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di awal tahun 2022 ini kita masih diberikan kemurahan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kedepannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita mempunyai satu harapan yang pasti. Bersama Tuhan kita akan mampu dari Tuhan. Mari saya undang segala jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, berkat kemurahan. Kehidupanku dengan
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di awal ibadah kita di tahun 2022 ini patut kita bersyukur karena kita masih diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan, oleh karena kemurahan daripada Tuhan lewat karya keselamatannya, sehingga kali kita semuanya masih bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk kita. Kita akan ingat terus betapa korban Yesus itu sangat berguna untuk hidup kita, memberikan pengharapan di dalam Dia. Kita selalu pegang erat bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdoa. Ku yakin penebusku. Meskipun tak dunia
siapkan hati pikiran kita untuk isi kebenaran firman Tuhan, firman yang melandasi hidup kita, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapa Kau yang setia,
Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan dari hari ke hari Kau tetap menyertai kehidupan kami. Bersyukur saat ini, kalau izinkan kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah setiap persembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, karena kami perlu tuntunan-Mu. Kamu berbimbingan lewat kebenaran firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kami, supaya kehidupan kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran boleh menembus setiap hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini saya juga sampaikan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekaligus atas nama pribadi keluarga saya minta maaf mungkin dalam pelayanan kami selama 1 tahun ini kurang berkenan, dan saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pelayanan kami untuk bisa menyenangkan semua hati jemaat di tempat ini. Ya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan doakan terus supaya pelayanan kami di dalam tahun 2022 ini jauh lebih baik dari tahun 2021. Ya, puji Tuhan, dan inilah yang menjadi kerinduan saya pribadi. Ketika Tuhan memberikan perpanjangan umur dalam kehidupan saya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan yang saya lakukan, lewat pelayanan yang saya kerjakan. Karena Tuhan menghendaki kehidupan kita itu seperti itu, ya, lewat pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kalau Tuhan masih izinkan kita untuk memasuki tahun yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari segala keterbatasan kehidupan ini, baik dalam segi kesehatan, baik dalam segi waktu, dan masih banyak hal-hal yang lain yang membatasi kehidupan kita, marilah kita berserah diri kepada pribadi yang tidak terbatas, yang mampu untuk memberikan kekuatan, yang mampu menopang kita, yang mampu memelihara, yang mampu untuk menolong di dalam kehidupan kita. Dan tema kita pagi hari ini adalah dipimpin Tuhan dari hari ke hari. Jadi tidak ada hari yang terlewatkan tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, berarti kita siap untuk dipimpin Tuhan. Banyak orang mengatakan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan, tetapi tidak mau untuk dipimpin Tuhan. Ini bukan penyerahan hidup yang sesungguhnya. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang siap, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dan seringkali pimpinan Tuhan itu tidak selaras dengan kehendak dan kemauan kita, bahkan mungkin bertentangan dengan kemauan kita. Tetapi kalau orang itu mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kehendaki, itu harus kita kerjakan dan kita siap untuk melakukan. Jadi dia protes kepada Tuhan. Nah, untuk itu tahun-tahun yang masih Tuhan sediakan ini, mari kita serahkan hidup ini untuk terus mau siap untuk dipimpin Tuhan. Bilangan pasal 9 ayat 15.
Ya, kita baca dulu Bilangan pasalnya di 9 ini, coba. Ini tentang perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, di mana Tuhan selalu menuntun, selalu membimbing kepada umatnya dari hari ke hari. Ya, dalam Bilangan pasal yang sorry. Ya, saya salah bukan, mana cocok dengan hadapan saya. Ya, Bilangan 9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dalam petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Puji Tuhan. Jadi bangsa Israel itu tidak bisa berjalan menurut kemauannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, atau menuruti sesuka hatinya. Dia diatur oleh Tuhan. Jadi perjalanan hidupnya itu sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api ini. Dia tidak bisa menuntut Tuhan harus setiap bulan berangkat atau 2 bulan sekali berangkat. Tidak, sewaktu-waktu. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Untuk apa berhenti? Beribadah kepada Tuhan. Kemah suci itu didirikan untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan mungkin 1 minggu, dia harus bongkar lagi, berangkat lagi. Tiang awan berhenti, dia harus pasang kemah lagi, beribadah kepada Tuhan. Dan itu terus menerus, tidak bisa protes. Apakah tiang awan itu berhenti pagi hari? Dia berhenti. Apakah sore hari, siang hari, malam hari? Dia tetap berhenti. Ketika tiang awan berangkat malam hari pun harus siap untuk berangkat. Bangsa Israel tidak boleh protes, tidak boleh berontak, harus menurut pimpinan Tuhan. Tidak bisa berjalan sesuka hatinya. Ini bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, cara totalitas menurut maunya Tuhan, tidak menurut
berantara di padang tandus. Bukan situasi yang mudah, bukan situasi yang gampang, yang dilalui, yang dilewati ini, tetapi situasi yang sulit. Banyak bahaya yang mengancam kehidupannya, apalagi belum menghadapi gurun pasir yang sekali tempo bisa terjadi, bisa habis bangsa ini kalau tidak menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Belum lagi bahaya-bahaya yang lain lewat binatang-binatang buas yang ada di padang gurun. Selain itu menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Jadi perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang gak gampang untuk dilewati. Tetapi bagi orang yang taat, bagi orang yang menurut, bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia sampai kepada tujuan. Kenapa bangsa Israel itu banyak yang gugur di tengah jalan? Karena banyak protes. Ketika Tuhan berbicara harus kerjakan A, oh ada cocok Tuhan ini, bukan A, ini B seharusnya. Satu mengatakan B, yang satu ini C, yang benar. Ya kalau masing-masing berjalan menurut kebenarannya sendiri, gak akan sampai di tengah jalan. Ini pasti orang yang suka protes kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita ini mengerti akan rancangan Tuhan, sudahlah, percayalah Tuhan tidak akan pernah membuat kita itu menderita. Penderitaan itu seringkali dialami oleh karena ketidaktaatan manusia itu kepada Tuhan. Itu sudah sejak dulu, sejak manusia pertama diciptakan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan supaya menderita manusia itu. Kenapa manusia itu menderita? Ya karena kesalahannya sendiri, tidak mau ditonton, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, kalau kau makan kau mati. Lo tidak percaya dengan firman Tuhan, lo salah Tuhan itu. Yang benar, kalau aku makan, aku akan menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan perkataannya iblis. Malah justru perkataannya iblis yang diyakini, yang diimani, tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak diyakini di dalam hidupnya. Penderitaan yang ada, kesusahan yang ada. Karena rancangan Tuhan itu tidak mungkin menciptakan manusia supaya manusia itu menderita. Taman Eden disediakan untuk manusia, sudah disediakan. Ketika manusia diciptakan, fasilitasnya lengkap disediakan Tuhan. Coba kalau manusia pertama itu taat dengan firman Tuhan, dia tidak akan menderita. Dan kita saat ini sedang mewarisi ketidaktaatan manusia yang pertama. Namun Tuhan itu ingin memulihkan kehidupan kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Ya lewat perjalanan bangsa Israel itu menunjukkan kehidupan kita sekarang ini. Dari hari ke hari Tuhan itu menuntut, membimbing kehidupan kita. Untuk apa beriman? Untuk ibadah kepada Tuhan. Ya kadang-kadang anak mau bicara ibadah itu kan berat. Diajak ibadah itu abot itu. Ini kan pimpinan Tuhan itu memang seperti itu. Tidak bisa pakai cara yang lain. Ini cara Tuhan, ini sistem Tuhan, sistem penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dirikan kemah suci itu, beribadah kepada Tuhan, lalu jalan lagi, berhenti ibadah lagi, berangkat. Tidak ada sistem yang lain.
kalau mau selamat sampai ke tanah perjanjian. Ya kita bersyukur kalau kita mengakhiri tahun kita dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan kemauan pendeta, bukan kemauan organisasi, tetapi ini kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya jangan menyepelekan. Ya, masalah kegiatan ibadah sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa sejak perjalanan bangsa Israel. Kapanpun, siang hari berhenti, dirikan kemah suci, ibadah. Ketika tiang kapan berhenti malam hari berhenti. Bablas berjalan sendiri, habis. Di sana dahsyat ya. Pimpinan Tuhan ini seperti ini. Ya. Tidak ada sistem yang lain, tidak ada jalan yang lain kecuali ini. Kalau kita mau sampai ke tempat tujuan. Dan pada pagi hari ini, ya, untuk mengawali tahun 2022, kita awali dengan ibadah kepada Tuhan. Jangan mengatakan ibadah setiap hari. Ibadah itu harus setiap hari. Kalau tidak dilakukan di gereja, ya di rumah. Karena Tuhan itu memimpin kita itu setiap hari. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu harus setiap hari. Ibadah itu apa? Ibadah itu kan membangun hubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan ya seperti ini, dalam berjemaat itu sudah diatur sejak dulu. Ya, sejak perjalanan bangsa Israel adanya kemah suci itu supaya mereka berkumpul di sana untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru tetap diadakan, walaupun saat itu belum terorganisir dengan baik seperti sekarang ini. Di rumah-rumah baca dalam Kisah Rasul, mereka berusaha untuk berkumpul walaupun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketakutan, tetap berusaha berkumpul. Jadi walaupun di tengah-tengah ancaman, mereka bukan di rumah masing-masing, enggak. Memang saat itu diadakan di rumah, tetapi mereka berkumpul di sana untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang ini sudah terorganisasi dengan adanya gereja ini menjadi satu fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengadakan ibadah dalam kebersamaan. Selain kita beribadah secara pribadi di rumah. Jadi tidak ada alasan saya di rumah juga berdoa, saya di rumah juga baca Alkitab. Alkitab sendiri mengatakan, itu saya pasang di atas itu, jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Saya pakai banner di atas itu untuk mengingatkan kita terus. Jadi ada landasannya, kita ibadah bukan kemauan kita sendiri, tidak ada landasan firman Tuhan yang harus kita taati. Cuma itu saya potong kalimatnya. Kalau utuh, itu firman itu mengatakan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, marilah kita semakin giat untuk melakukan. Dengan perpanjangan tahun yang Tuhan anugerahkan, berarti kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Itu pasti. Justru yang pasti ini seringkali kita abaikan. Yang nggak pasti itu malah kita kejar. Kita maunya bisa memiliki segalanya yang ada di dalam dunia ini, sehingga pikiran, hati, tenaga kita hanya kita curahkan untuk itu. Jika kita melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hidup bangsa Israel hanya tergantung kepada Tuhan. Kalau melihat situasi padang gurun ada apanya? Tidak ada apa-apanya.
memberikan kehidupan. Itu sebenarnya bangsa-bangsa lain itu sangat gemetar ketika melihat keadaan bangsa Israel yang luar biasa, karena Tuhan hadir di tengah-tengahnya, memelihara, melindungi, menolong umatnya. Mereka kagum, kok bisa berjalan di padang gurun, kok bisa hidup di sana. Jadi ini membuktikan bahwa hidup kita itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Buktinya Allah bisa menurunkan mana dari surga. Ketika kita melihat ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, seolah tidak bisa memberikan kontribusi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu pribadi yang dari atas itu mampu untuk menolong hidup kita. Sebabnya orang Kristen gambarkan seperti cemara. Cemara itu bisa hidup di dalam segala musim. Baik musim dingin, musim panas, cemara itu tetap bisa hidup. Seharusnya anak Tuhan itu seperti ini. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus bisa hidup di sana. Karena yang menopang kita ini adalah pribadi yang tidak terbatas. Nah, seringkali kita nggak menyadari itu. Kalau kita ada sampai hari ini, itu oleh karena Tuhan yang tidak terbatas, yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin tahun 2021 banyak kegagalan yang kita rasakan dalam hidup kita. Baik mungkin dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tetapi kita bisa melewati semuanya itu. Tidak bisa kita pungkiri. Kita bisa melewati sampai hari ini. Itu oleh karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, yang menopang, yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu ketika kita menyadari dan memahami akan kebesaran Tuhan yang memimpin kita, yang menolong kita di dalam tahun yang baru, lebih menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Nurut pimpinan Tuhan, nurut penyertaan Tuhan. Nah, jangan pakai kemauan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, akal kita sendiri yang seringkali memang berbenturan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, ya, ketika Tuhan itu memimpin kita, ketika Tuhan itu menyertai kita, kita sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidup. Berarti ini tujuannya, nggak berhenti di padang gurun. Tujuannya itu sampai masuk ke tanah perjanjian. Demikian pula dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kita harus punya tujuan ini. Jadi hidup harus punya tujuan. Tujuan ini yang akan menggerakkan kita untuk kita tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan sebelum sampai kepada tujuan. Dan tujuan kita apa? Jadi masalahnya banyak orang itu tidak ngerti tujuan hidup, pokoknya hidup. Atau tujuannya itu hanya kesuksesan, keberhasilan yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya banyak orang mengejar itu. Kalau itu terjadi dalam kehidupan anak Tuhan ini tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Itu hanya fasilitas yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini yang terbatas. Ya, Alkitab mengatakan 70 sampai 80 tahun. Ya, kalau itu lebih adalah anugerah Tuhan dan kemuliaannya penderitaan. Itu hidup, tetapi itu bukan tujuan.
tujuan kita sampai masuk ke tata perjanjian yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita yang jauh lebih indah dari apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, sama perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka di padang gurun, aduh menderita, susah. Ya. Itu sebenarnya banyak yang nggak taat itu karena nggak siap untuk dipimpin Tuhan, sehingga mereka banyak yang mati di tengah jalan. Kenapa? Karena nggak ngerti tujuan. Dari sekian ribu orang, kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-13, yang laki-laki tok itu aja 600.000, belum perempuan, belum anak-anak yang dipimpin Tuhan mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Yang masuk tanah perjanjian itu hanya Kaleb dan Yosua. Dari sekian banyak orang, hanya 2 orang. Yang lain itu lahir di tengah jalan. Itu luar biasa loh. Bisa lahir di padang gurun itu kan luar biasa. Itu loh, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu hanya satu minta kepada kita, taat. Dan ketaatan ini memang gak mudah. Ketaatan ini gak gampang untuk dilakukan karena kita punya kehendak, kita punya kemauan, kita punya hasrat yang ingin dipenuhi. Nah itu sebabnya kalau kita menjadi orang yang mau taat kepada firman Tuhan, ya harus mengosongkan diri. Selama kita tidak bisa mengosongkan diri kita, tidak akan pernah kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat. Sama seperti Kristus, walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengambil rupa sebagai manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib atas ketaatannya kepada Bapa. Jadi kalau orang itu datang itu sudah membuktikan bahwa dia tidak mengosongkan dirinya. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, merasa lebih, apakah lebih pendidikannya, lebih pengetahuannya, lebih pengertiannya. Susah orang seperti ini dipimpin Tuhan. Gak mungkin taat karena merasa pendapatnya itu yang benar. Jadi orang yang mau taat, satu-satunya jalan harus berani mengosongkan dirinya. Kalau Kristus saja berteladan kita seperti itu, walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Lalu kalau kita kembalikan kepada diri kita, siapakah kita? Kristus yang tidak terbatas saja berani mengosongkan dirinya, rela mengosongkan dirinya. Nah kita ini manusia yang serba terbatas, seringkali kita masih mempertahankan ego kita, mempertahankan kekuatan kita, jika sulit untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Kalau mungkin itu kita kerjakan, kita lakukan tahun 2021. Ya tahun 2022 masih berjalan 2 hari. Kita buka lembaran yang baru. Kita tutup perjalanan hidup kita. Tahun 2021 masuk lembaran yang baru, dan kita catat di sana menjadi anak Tuhan yang taat. Kita bersama, kita taat bersama. Saya tidak hanya mengajar masalah ketaatan, saya juga belajar menjadi pribadi yang taat. Sudah saya katakan dalam ibadah tutup tahun kemarin, ketika kita masuk dalam tahun yang baru, berarti usia kita tambah 1 tahun. Kalau usia kita tambah 1 tahun, berarti kontrak kita semakin berkurang.
Dan kita akan menghadapi sebuah kepastian di mana kita akan menghadap kepada Tuhan. Dunia ini masih indah, jangan bolak-balik khotbah tentang kematian. Saya ini kan sama-sama mempersiapkan diri. Karena ini kepastian supaya kita nanti tidak kecewa. Kalau tahu seperti ini dulu ketika aku hidup, aku menjadi anak Tuhan yang setia. Jangan sampai kita mengatakan itu. Karena sudah tidak ada penyesalan lagi di sana, tidak ada pertobatan lagi. Ketika kita menghadap Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu yang harus kita pertanggungjawabkan, dan kita akan menerima sesuai dengan perbuatan kita. Jadi perpanjangan umur sebenarnya kesempatan untuk kita ini bisa berbuat tidak hanya yang baik, yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama. Dengan sisa perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau sudah di atas 65 mau cari apa? Beneran digoleki opo? Kalau tidak hanya untuk Tuhan. Jangan sampai saudara nanti kecewa ketika menghadap kepada Tuhan. Banyak waktu yang kita lakukan untuk hal-hal yang sebenarnya itu tidak patut kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tuhan itu ingin supaya kita masuk dalam tanah perjanjian. Kalau Tuhan itu memimpin kita, berarti Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Di dalam bilangan tadi, yang menentukan perjalanan bangsa Israel berhenti maupun berangkat itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Memang Tuhan itu tidak nampak, Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi kalau orang itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia merasakan akan penyertaan Tuhan, dia merasakan akan tuntunan Tuhan, dia merasakan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupannya. Ya, Ulangan pasal 31. Ya, ditegaskan di dalam ulangan ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sangat luar biasa ya. Kalau Tuhan itu menyertai, berarti Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Untuk itu ayat ini mengatakan teguhkan hatimu, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah gentar dalam menghadapi tahun 2022 ini yang masih gelap dalam hidup kita. Belum jelas apa yang terjadi. Jangankan nanti setelah pulang dari tempat ini kita juga tidak tahu. Berapa hari yang lalu saya mendapat share dari teman gitu, masalah kegiatan ibadah. Ya, ketika pemimpin pujian itu melantunkan lagunya untuk memimpin jemaat, belum selesai dipanggil Tuhan di tempat itu, langsung rebah meninggal. Memimpin pujian belum selesai. Di mana beberapa hari yang lalu dalam rangka Natal ini juga, jadi belum lama. Kalau saya merenungkan setelah melihat tayangan itu, ya peristiwa itu, Tuhan memanggil seseorang itu tidak harus lewat proses sakit. Dia memimpin pujian langsung dipanggil di tempat itu juga. Itu sebabnya jangan kita mengatakan saya masih kuat saat ini, saya masih sehat.
Tuhan itu kalau memanggil kehidupan kan nggak bisa didikte. Jangan sekarang Tuhan, saya nggak siap, saya belum siap. Nah untuk itu yang muda, yang tua harus selalu siap. Kalau suatu waktu kita dipanggil oleh Tuhan, ketika mimpin pujian bisa dipanggil Tuhan. Ketika saudara duduk bisa dipanggil Tuhan. Ini bukan cerita kosong, ini beneran terjadi. Nah untuk itu, ya marilah kita selalu mempersiapkan diri. Karena tidak ada kesempatan lain ketika kita dipanggil Tuhan untuk kita bisa berbuat yang baik untuk Tuhan. Ya. Sudah tidak bisa diubah keputusan Tuhan ini. Nah untuk itu di dalam tahun yang baru ini kita menjadi anak Tuhan yang taat. Tidak ada konsep lain yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pasang kemah suci jalan, pasang kemah suci jalan yang taat sampai ke tempat tujuan. Jangan protes, ibadah lakukan firman Tuhan, ibadah lakukan firman Tuhan selamat sampai di tengah tujuan. Tidak ada konsep lain selain ini yang harus kita lakukan dalam tahun 2022 saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sudah kita rasakan lewat pemeliharaannya sepanjang tahun yang sudah kami kita lewati. Lebih daripada itu kebaikannya, kasihnya sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu besar bagi kehidupan kami atas pengorbanan di atas kayu salib yang membuktikan bahwa Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau rela menyerahkan hidupmu untuk keselamatan kehidupan kami, Engkau akan bertanggung jawab dalam hidup kami, cara khusus dalam menapaki tahun yang baru yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu jadikan kami anak-anak-Mu yang taat akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, untuk melakukan apa yang Tuhan ingini, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jadilah kami menjadi anak-Mu yang taat dalam melakukan ibadah kami, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, tidak berjalan menurut kemauan kami, kebenaran kami, kehendak kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam tahun yang baru yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, dan kami ingin memberikan hidup yang lebih berkenan, lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak. Biar ini tidak menjadi pernyataan kami pada pagi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti dalam perbuatan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Kau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami selama 1 tahun, di mana hidup kami mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak perbuatan-perbuatan yang memerindukan hatinya Tuhan. Tuhan, Kau kuduskan kami, Engkau sucikan kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-hamba-Mu saat ini yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan, kuduskan hidupnya, Tuhan urapi, sehingga pelayanan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini. Kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas Kalvari untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap pujikan pujian ini. Saya dan suatu berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi, kita muliakan, kita tinggikan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, karena hanyalah pengorbanannya di atas kayu yang menentukan keselamatan kehidupan kita. Untuk itu dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang dikurangkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk ucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk kasih
penyertaannya, pertolongannya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama hitam yang baru 2022 yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Percayalah, jangan takut, jangan gentar untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Aku bilang bersekutu dengan tubuh dan darah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami, dalam menapai tahun 2022 yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, sesuai dengan janji firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar untuk menghadapi situasi saat ini, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kami, memimpin kami dari hari ke hari sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tetap teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan dalam menapaki tahun ini, karena kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan dulu kami. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sukrisma yang akan menyampaikan waktu gereja. Tidak ada yang lain, salam dan semua kalian berdiri. Mari kita akhiri pada kita pagi hari ini. Kita pujikan satu pujian. Oh besar-besar anugerah. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala yang sebentar lagi usianya 84 tahun. Biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan untuk saudara kami Tia yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan semakin menyempurnakan kesehatan yang sudah Engkau anugerahkan. Bapak Ibu kami sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitasnya, supaya dengan usaha ini negeri ini segera
terbebas dari pengaruh COVID-19. Tuhan Bapa-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, pagi hari ini Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Terus sebabnya kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pagi hari ini, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka, buat tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non akademiknya, jadikan berkat dalam berbawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.